Supaya untuk memudahkan pengangkutan logistik dan juga tentara, itu jalur itu menjadi penting karena ada benteng menghubungkan dengan benteng yang lain. Ambarawa, sebuah nama yang begitu kuat dalam narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di balik keindahan lanskapnya terdapat jejak sejarah yang menggetarkan, menunjukkan peran pentingnya bagi pergerakan kemerdekaan. Pada awalnya, Ambarawa dikuasai oleh Belanda sebagai bagian dari wilayah kolonial mereka. Namun pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil merebut Ambarawa dari tangan Belanda. Mungkin kamu juga bertanya-tanya, kenapa Ambarawa? Sebenarnya karena lokasi dari Ambarawa yang memang sangat strategis ini. Jadi jika musuh ini bisa menguasai Ambarawa, 3 kota di Jawa Tengah ini bisa terancam. Ada Surakarta atau Solo, ada Magelang dan juga Yogyakarta. Benteng Pendem Ambarawa atau Benteng Willem I yang dibangun oleh Belanda di 1840-an menjadi pusat pertahanan yang kokoh. Namun tidak hanya sebagai pusat pertahanan, Ambarawa juga memiliki hubungan erat dengan jalur kereta api. Pada tahun 1873, jalur kereta api pertama di Ambarawa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bagian dari proyek pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut. Kenapa dibangun stasiun Ambarawa atau dibuka jalur kereta api Ambarawa? Karena di situ sudah ada benteng. Untuk melayani benteng perlu alat transportasi. Jadi dibuatlah jalur kereta api ke Ambarawa. Bahkan kemudian jalur kereta api dari Ambarawa itu diteruskan sampai ke Magelang, dari Magelang sampai ke Purworejo. Purworejo itu satu kota militer Belanda juga, di situ pusat kegiatan militer Belanda. Jadi supaya untuk memudahkan pengangkutan logistik dan juga tentara, itu jalur itu menjadi penting karena ada benteng menghubungkan dengan benteng yang lain. Pada tanggal 21 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa dalam Perang Palagan Ambarawa, menandai kembalinya wilayah tersebut ke pangkuan Indonesia. Pada pertengahan abad ke-20, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, stasiun Ambarawa beralih fungsi menjadi stasiun yang melayani angkutan barang dan penumpang untuk keperluan bisnis dan ekonomi. Namun sayangnya, karena jalur ini bukan dibangun untuk ekonomi, pada tahun 1976 jalur kereta api ini ditutup untuk transportasi umum. Namun tak lama setelahnya, pada tahun 1978, stasiun Ambarawa diubah menjadi museum kereta api. Ya sebenarnya seperti stasiun-stasiun yang lain, semua stasiun ya ada stasiun besar, ada stasiun ini. Itu semua ada fungsinya. Cuma kemudian tadi kalau saya bilang jalurnya kemudian ditutup, kemudian stasiun Ambarawa itu kan tidak berfungsi. Padahal bangunannya megah besar gitu. Nah kemudian ada ide dari gubernur pada waktu itu, Gubernur Suparjo Rustam, daripada nganggur ini bangunan dijadikan museum kereta api gitu. Karena ada kekhususannya juga. Museum ini memamerkan berbagai koleksi kereta api, lokomotif tua, dan artefak sejarah yang menggambarkan sejarah perkembangan kereta api di Indonesia. Pengunjung dapat menjelajahi koleksi yang kaya sambil memahami peran penting jalur kereta api Ambarawa dalam sejarah transportasi Indonesia. Ambarawa bukan sekedar sebuah tempat, tapi juga simbol perlawanan dan kebangkitan. Dalam setiap detailnya, Ambarawa mengingatkan kita akan harga yang harus dibayar demi meraih kemerdekaan dan martabat bangsa.